Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah belajar, marilah kita berdoa, keyakinan dan doa mulai. Ucapkan salam. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aidil Idham sama Andi Go. Aidil. Idham sama Andi Rinaldi. Aidil. Iya. Apa ya? Apa nih? Namanya apa? Zaki. Andi Rinaldi Zaki. Zaki. Selain hadir, Hadir nih. ini tujuan belajar hari ini. Ya. Pertama kita harus menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Siswa ibu harus tahu apa itu berpikir secara komputasional. Lalu menerapkan konsep berpikirnya, ya, dalam kasus sederhana. Dalam mengerjakan kerjaan sederhana kita harus menerapkan konsep komputasional. Lalu mengenal 4 pilar berpikir komputasional. Jadi dalam berpikir komputasional ada 4 langkah yang harus kita kerjakan. Oke. Lalu menunjukkan sikap kreatif, ya, kritis, kreatif dan kolaboratif. Tadi, sebelumnya kita bikin nih, berpikir kritis. Itu tadi. Ya, lebih menganalisis, mengevaluasi dan menilai kondisi. Itu berpikir kritis. Kita harus mencari tahu. Kalau orang sudah terlatih cara berpikirnya, dia akan lebih mencari tahu terhadap satu masalah. Tidak langsung mengambil, menerima informasi dari orang langsung dulu. Harus dipikirkan dulu, dianalisis dulu, dievaluasi dulu, baru lagi. Yang kedua, tadi berpikir kreatif. Jadi dalam menemukan kata, memecahkan masalah, harus mencari jalan keluar yang terbaiknya. Itu berpikir kreatif. Dan itu cirinya. Lalu yang kolaboratif. Kolaboratif itu kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Oke. Oke, contohnya nih. Kalau bagaimana cara kita memahami itu berpikir kreatif bagaimana? Komputasional bagaimana? Contoh, kita masuk sekolahnya jam berapa? Ya. Tujuan kita datang ke sekolah jangan terlambat. Berarti kita harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Apa yang harus kita lakukan? Jangan tidur malam-malam. Lagi. Supaya jangan terlambat nih. Coba, ambil aja nih. Kalau kamu perjalanan dari rumah ke sini berapa menit pernah hitung enggak? 1 menit. 2,5 menit. 3 menit. Berarti kalau kita masuk jam 7, kita harus berangkat dari rumah terakhir jam berapa? 6.45 atau 6.40 kalau sudah berangkat kan? Nah, itu harus kita perkirakan. Jadi kalau kita harus berlatih pikiran kita susun dulu. Dari malam tidur jangan jam 9 harus tidur. Lalu pertama sebelum tidur setel dulu alarmnya. Kita mau bangun jam berapa? Ya, diurutkan. Jadi cara bekerja itu gitu, sistematis. Pagi, malam. Siang, pagi,
ya awalnya ilmuwan komputer. Tetapi saat ini tidak semua ya programmer itu yang pada menggunakannya dalam beberapa kehidupan. Nih, berpikir untuk mengerjakan masalah secara logis dan terstruktur. Itu tadi. Dia ada susunannya dan dia selalu berurut. Kalau komputer itu membaca perintah, dia berurut. Tidak bisa lompat. Kalau lompat ada perintahnya, ada looping. Oh, ya. Tapi kalau tidak ada loopingnya, loopnya betul. Kayak tadi, 100 tambah 40 tambah 40. Dia berurut. Apa ini maksudnya? Ini. Digunakan dalam coding IT dan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita semua pekerjaan menggunakan AI, ya betul? Kamu kemarin buat presentasi pakai apa? Apa AI-nya? Canva. Kalau cari data? Dan si AI itu menggunakan prinsip secara komputer. Lalu membantu membuat solusi yang mudah dipahami. Ya, jadi dengan berpikir konvensional kita banyak kita menyelesaikan masalah yang mudah dipahami. Ini dulu. Studi kasus dulu. Nih. Cara membuat roti bakar dengan langkah terstruktur. Setelah kamu tadi mandi, ya, sholat subuh, mengaji, ya kan? Sekarang mau ke sekolah nih, harus sarapan dulu. Sarapan kita buat roti bakar. Roti bakar itu masalah juga. Bagaimana cara membuat roti bakar? Pertama-tama ada rotinya, lagi. Ada toppingnya. Lai. Tadi mana kami sudah mulai. Sampai di sini paham tidak? Ada yang tak paham? Ini paham? Paham. Ini cara membuat roti bakar. Bagaimana cara membuat gustuk? Nah, oke. Ini akan kalian kerjakan pakai lembar kerja LKPD-nya per kelompok. Ayo duduk 4 orang saja. Bagaimana cara? Yang udaranya tinggal di kasus dengan kasus membuat memecah masalah, menyiapkan bahan dan alat, memotong jeruk menjadi 2 bagian, lalu diperas menggunakan alatnya, memasukkan es ke dalam gelas, lalu sajikan. itu di komposisi. Ya. Polanya. Ayo coba perhatikan di sini dong. Setelah ini kamu maju ya kelompoknya. Kesamaan, memotong bergerak dituangkan. Itu bisa ini ya. Menjadi 2 bagian lalu diperas menggunakan airnya. Masukkan es ke dalam gelas, tuangkan jeruk, keraskan jeruk ke dalam gelas dengan dibuat. Oke. Sudah ya? Terima kasih. Jadi kalau kita mau berjurus dan membuat, ini dia pekerjaan apa saja. Berarti kata kuncinya di posisi adalah kata kerja. Nah, polanya. Ini polanya. Dari kata kerja yang ini kita pisahkan. Ya, dia ada persiapan. Persiapannya apa?
membeli, mencuci, itu persiapannya, ya kan? Prosesnya apa? Memerah, menyaring, menambah. Lalu hasil akhir apa? Mengemas dan menjual. Lalu lanjut. Lalu ini yang kita gunakan adalah jeruknya. Jeruknya ada ukainya juga. Pakai kemasan tempatnya itu. Jangan lupa. Jadi kalau kita mau jual jeruk, kita harus siapkan dulu apa itu? Cupnya. Kalau tak ada cup pakai gelas. Kan tidak untuk jual untuk konsumsi hari-hari jadinya. Ya kan? Oh, ini algoritmanya itu adalah kita hanya poin-poinnya saja. Ini membeli jeruk, beli jeruk dan bahan lainnya, fokuskan. Lalu cuci jeruk, mencuci, ulang ya. Lalu peras jeruk, memeras. Oke, lalu saring jeruknya, nah, tambahkan gula, air patah, tuang, udara dan jadi kalian di sini coba perhatikan. Saya posisi kata kerjanya, sudah kata kerjanya. Lalu untuk algoritmanya kita fokus ke benda. Ya, nah, jadi coba perhatikan dulu. Sudah. Sampai di sini paham tidak apa itu berpikir komputasional? Insya Allah nih. Insya Allah paham. Insya Allah. Apa itu? Pikir yang melangkah. Pikir cara gimana kesusu dibantu. Pandai yang membaca. Tepuk tangan untuk yang pandai. Jadi untuk komputasional kita harus langkah-langkahnya terstruktur, logis, dan sistematis. Sistematis itu berurut sesuai dengan artinya. Tidak boleh lompat-lompat. Ya? Membaca apa? Membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini melatih logika. Nih, nanti kita akan dasar kita belajar coding. Untuk belajar coding nanti kita harus tahu algoritmanya bagaimana itu. Nih, kalau kamu udah berpikirnya secara logikanya jalan, nanti buat codingnya ya, lalu digunakan. Nah, sekarang orang yang pada ini, ya, orang yang pada ini, coding dan AI, lapangan pekerjaannya lebih banyak. Ini ada tugas kelompok. Ayo kenapa? Ya, depan guys. Ada 9 studi kasus. Oke, ini ada penyusunan, melatih komputer, pergi ke sekolah, membuat akun, membeli barang, menonton film di bioskop, mengatur keuangan, mempersiapkan lomba dan mengerjakan tugas kelompok. Ini ada 9. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir komputer. Jadi berpikir komputasional bukan hanya untuk Ambil bersama orang ini kalau mau sih bilang orang cerdas harus berpikir secara komputasional. Kalau itu udah paham semua, bisa menyelesaikan tugasnya. Oke. Habis ini kita akan pilih nanti apa yang di kasus yang kamu pilih buat nanti dikenal kerjanya dan dibuktikan minggu depan. Bisa? Insya Allah. Oke. Ini sudah paham semua dan bukti setelah minggu depan bisa dikerjakan. Siap untuk pulang? Oke, siapkan dulu ketua. Yang ini boleh disiapkan nih. Ya, oke, siapkan.
Kalau kita ulang lagi kita buka slide. Kalau kita sing berapa slide?